Assalamualaikum, salam hormat dan salam satu jiwa. Berjumpa kembali dengan channel Pemersatu Bangsa Nosara. Bagi rekan-rekan yang ingin adu mekanik di kolom komentar, budayakan komentar yang santun tanpa menyinggung soal sara atau rasisme, karena di sini tempatnya reuni para pelaku sejarah ataupun senior-senior dan purnawirawan, juga sebagai ajang untuk menambah wawasan bagi para junior dan juga sebagai pengetahuan yang baru bagi rekan-rekan rakyat Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang nama-nama satgas yang dilaksanakan oleh TNI. Tentunya yang akan saya bahas lebih spesifik adalah masa saya. Kalau masa-masa yang lalu itu kan di sejarah ada, mungkin hanya secara umum saja. Mungkin era setelah Timur jajak pendapat, kemudian pasukan tidak di-drop lagi ke sana, ke sini sampai sekarang. Itu yang mungkin insya Allah akan saya bahas. Mohon koreksi para senior, para pelaku sejarah, kalau ada informasi penting bisa dicantumkan di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan membaca sebagai masukan yang positif dan pengetahuan baru bagi admin yang harus banyak belajar dan banyak mensaring ilmu dari para senior semuanya. Tentara Nasional Indonesia selain berjuang untuk mengusir penjajah, TNI juga berperan penting dalam menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia, di antaranya penumpasan DITII, penumpasan PKI Madiun, penumpasan Angkatan Perang Ratu Adil, penumpasan Gerakan Adi Aziz, penumpasan Republik Maluku Selatan, penumpasan PRRI Permesta. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap segala bentuk ancaman, serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI berupa operasi militer perang dan operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan negara, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan rakyat semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan negara asing yang berada di Indonesia, membantu menanggulangi bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu evakuasi dan pertolongan dalam kecelakaan atau lebih dikenal dengan SAR, serta membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran penerbangan dari pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Jadi begini saudara-saudaraku, bahwa memang ketika seseorang warga negara Indonesia sudah terima menjadi prajurit TNI, maka otomatis di situ akan menerima pendidikan Diktuk Dasrit, dasar keprajuritan. Di situ diajari ilmu tempur. Jadi, secara keseluruhan prajurit TNI siap bertempur untuk menjaga kedaulatan. Hanya dalam perjalanannya itu kan nanti akan dibagi sesuai dengan korp dan kecabangan. Disitulah akhirnya tidak semuanya berkesempatan untuk melaksanakan tugas operasi. Jadi pada dasarnya semua TNI itu siap untuk berangkat tugas operasi, tapi karena kebutuhan organisasi maka tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas operasi. Karena tugas operasi itu bukan hanya sebagai sebuah kehormatan, tapi tugas operasi adalah kewajiban bagi seorang prajurit. Setelah selesai pasca perang kemerdekaan itu kan banyak sekali
pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Itu kita lalui semuanya. Ada di situ namanya kurang lebihnya Satgas Mandala Pembebasan Irian Barat. Di situ yang menonjol adalah Mayor Jenderal TNI Soeharto dan Bapak LB Murdani. Kemudian ada konfrontasi dari Malaysia, itu memunculkan tokoh Pak Hendro Priyono. Kemudian ada senior dari KKO ya, Pak almarhum Usman Janatin dan juga Pak Harun. Kemudian ada juga pemberontakan G30 SPKI. Di situ menonjolkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Lalu berjalan beriring waktu ada namanya Operasi Seroja Timur. Di situ banyak sekali aksi-aksi heroik yang dilakukan oleh prajurit TNI, senior-senior kita semua, dan juga banyak menyebabkan prajurit TNI gugur di medan tugas di Timur pada saat melaksanakan Operasi Seroja. Satgas ke Timur resmi diakhiri pada tahun 1999 setelah selesai jajak pendapat pada bulan Desember. Akhirnya Timur lepas dari Indonesia. Kemudian setelah itu sekitar 2001 ada konflik horizontal, konflik di daerah Poso. Itu mengangkat isu SARA ya. Poso kemudian lari ke Ambon. Itu berakhir tahun 2002 dengan perjanjian Malino. Kemudian Aceh itu tahun 2003 itu diumumkan darurat militer oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu presidennya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Diumumkan darurat militer sehingga seluruh pasukan TNI, darat, laut, udara, dan juga kepolisian konsentrasi fokusnya ke sana. Berlangsung sekitar 2 tahun. Di situ dulu yang sangat terkenal adalah penguasa darurat militer, yaitu Pangdam Bapak Mayor Jenderal TNI Endang Suwarya. Kemudian Pangkola Op Bapak Majen TNI Bambang Darmono, waktu itu terkenal sekali. Kemudian setelah itu 2004 Desember itu ada peristiwa, yaitu musibah nasional, yaitu terjadinya bencana tsunami. Jadi setelah tsunami itu 2005 ada perjanjian MOU Helsinki, menyatakan bahwa gencatan senjata ataupun gerakan Aceh Merdeka dibubarkan dan kembali ke pangkuan NKRI. Setelah itu ada operasi ini Satgas Penanggulangan Bencana ya, tsunami, evakuasi lah waktu itu. Jadi Satgas ke Aceh itu murni terakhirnya tahun 2005. Setelah itu 2006 ke sana sudah tidak ada. Yang ada adalah konsentrasinya ke Papua. Papua pun waktu itu mungkin fokusnya masih Satgas Pamtas ya, pengamanan perbatasan. Itu ada 2 tempat, di daerah Kerom, Jayapura, dan juga di daerah Merauke. Sekarang menjadi 2 Kodam, yaitu Kodam Cendrawasih dan Kodam Kasuari. Kalau untuk wilayah perbatasan yang lain, Satgas Pamtas yang lain itu ada Kalimantan Utara atau Kaltim dulu jadi 1, kemudian Kalbar. Itu dibagi menjadi 2 kodam. Kodam Tanjung Pura dan Mula Warman. Kemudian ada juga Satgas Perbatasan RI RDTL, Republik Demokrat Timur Leste. Kemudian masih ada lagi Satgas Pamrahwan di Maluku Utara. Untuk Satgas Pamtas di Kalimantan, di perbatasan Timur Leste, kemudian Pamrahwan di Maluku Utara, untuk saat ini bisa diisi oleh Banpur, Batalion Bantuan Tempur, besar dari Armet dan Arhanud biasanya, tidak muri Batalion Infanteri. Tapi khusus di wilayah Papua, Pamtas, baik Pamtas RI-PNJ yang di wilayah Kerom maupun di wilayah Merauke itu tetap dari UNIP ya, Batalion Infanteri. Kemudian yang untuk di sektor pegunungan itu namanya Satgas Pamrahwan, pengamanan daerah rawan penyangga mobile. Di situ banyak sekali satgas, ada yang di bawah kepolisian, ada yang di bawah TNI. Kalau di bawah kepolisian, maka TNI pun BKO ke kepolisian. Misalnya Satgas Damai Karten ya. BKO ini artinya adalah bawah kendali operasi. BKO di BKO kan ke Polda Papua, berarti di bawah kendali operasi Polda Papua. Setiap pasukan yang akan berangkat tugas operasi itu 2 tahun sebelumnya itu sudah monitor, sudah ada namanya di kalender penugasan Mabes TNI. Karena yang pengguna kekuatan itu adalah Mabes TNI, penggerak itu adalah Mabes TNI. Setelah 2 tahun itu penyusunan organisasi personel. Kalau yang dibutuhkan Satgas itu 1 Den atau 1 Yon. Kalau 1 Den itu sekitar 488, kalau 1 Yon berarti sekitar 600 lebih. Itu apabila ada kekurangan personel nanti mengambil dari seluruh satuan yang ada. Itu namanya BP, bawah perintah.
Bisa di lapangan diartikan bantuan personil BB, tapi aslinya adalah bawah perintah. Setelah itu melaksanakan latihan pratugas, pengecekan, terakhirnya pengecekan oleh Mabes TNI, kemudian barulah berangkat Satgas. Jadi kalau saudara-saudara semua bertemu dengan mungkin saudaranya ataupun kenalan baru seorang tentara yang dia angkatan 2006 atau 2007 berangkat Satgas ke Aceh, berarti itu perlu dipertanyakan NRP-nya dan letting tahun berapa. Jangan-jangan abal-abal. Itu sedikit cerita tentang Satgas-Satgas yang masih ada sampai saat ini. Sebentar lagi 5 Oktober TNI kita akan merayakan hari ulang tahun ke-79. Semoga tetap dicintai rakyat Indonesia, semakin profesional dan tetap menjaga sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan menciptakan Indonesia yang damai, yang bersatu, dan tentunya Indonesia jaya, tidak mudah diadu domba oleh apapun dan siapapun. Terima kasih saudaraku sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Salam hormat, salam santun, salam satu jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertempuran. Hari ini kami hadir kembali dengan salam satu frekuensi, semangat yang mencabik-cabik nurani agar kembali bangkit menata hati. Ini bukan kisah tentang Romi dan Juli yang menjaga cinta sampai mati, tapi ini kisah tentang prajurit TNI yang berjuang demi NKRI. Dididik dengan keras agar tidak setipis kertas, dilatih dengan kuat agar menjadi pribadi yang hebat, berpegang pada sumpah prajurit dan sabta marga. Kami siap menjaga dan mengamankan negara. Perjuangan kami ikhlas dari hati, kontrak kami adalah kontrak mati. Jangan pernah salah arti menilai sikap kami yang tidak akan pernah bisa kompromi dengan para pengganggu ibu pertiwi. Kami berjuang dengan keikhlasan, kami bekerja tidak mengharap pujian. Kami akan selalu menjaga kehormatan sebagai seorang seniman pertempuran.